Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yaitu Garudo dan partner saya Vivi, ingin mempresentasikan tugas 3 analisis multivariat uji vektor rata-rata satu populasi. Dengan case yaitu B, yang dimana soalnya adalah Prodi Sains Data Telkom University Surabaya memiliki gagasan untuk meningkatkan nilai IPS dengan minimal rata-rata 3,00. Hal ini dilakukan survei kepada DS02 untuk mengetahui rata-rata berada di interval berapa, sehingga dosen Prodi Data Science dapat mengetahui dan meningkatkan nilai IPS semester 2 dan 3 dan mengambil sebanyak 25 sampel. Selanjutnya, di slide ini terdapat data sampel IPS semester 2 sampai 3 dengan keterangannya X1 adalah IPS semester 2 dan X2 adalah IPS semester 3. Lalu ada N, yaitu banyak datanya, sebanyak 25 sampel yang diambil secara random. Nah, selanjutnya di slide ini terdapat uji hipotesis. Yang pertama, kita perlu mencari hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan mu sama dengan 3 dan 3. Lalu H1 sama dengan mu tidak sama dengan 3 dan 3. Selanjutnya, menghitung X bar dan S atau sigma. X bar ini mengambil dari rata-rata X1 dan X2. Nah, rata-rata X1 dan X2 ini adalah X1-nya 3,242 dan rata-rata dari X2 adalah 3,414. Nah, di sini di sigma ini kita memakai metrik varian kovarian dengan S-nya dengan S satu-satunya adalah 0,121 dan S12-nya adalah 0,113. Lalu S21 adalah 0,113 dan S22 adalah 0,178. Nah, untuk S inverse-nya sendiri adalah 20,465 min 13,008, terus di bawahnya min 13,008, lalu ada 13,882. Setelah itu kita melakukan uji statistik T kuadrat hoteling. Dengan rumusnya adalah T kuadrat sama dengan N kali X bar dikurang mu transpose dikali S inverse dikali X bar dikurang mu. Yang hasilnya adalah 24,345. Nah, di lanjutannya adalah daerah signifikan atau penolakan yang menggunakan alfa 0,05. Sorry. Nah, di sini mengatakan bahwa T kuadrat lebih besar dari F hitung, maka tolak H0. Akan tetapi jika kebalikannya adalah F hitung lebih besar dari T kuadrat, maka gagal tolak H0. Dengan kesimpulan, terdapat cukup bukti bahwa minimal ada satu nilai rata-rata sampel yang tidak sama dengan nilai rata-rata awal yang ditetapkan. Nah, step selanjutnya ini, karena kita akan mencari confident region dan confident interval, maka cara selanjutnya adalah mencari eigenvalue-nya. Dengan rumus, eigenvalue-nya adalah determinan S atau sigma dikurang lambda I sama dengan 0. Dan hasilnya adalah lambda satunya adalah 0,102 dan lambda 2 sama dengan 0,1
799. Untuk Oke, di slide ini akan dijelaskan oleh partner saya, Vivi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya kita menentukan eigenvectors dengan menggunakan rumus S dikali E1 sama dengan lambda 1 dikali E1. Ini untuk menghasilkan eigenvektor yang pertama, yang mana ini hasilnya adalah 0,986 dan minus 0,165 setelah dilakukan normalisasi. Terus lambda 2-nya kita menggunakan rumus yang sama, yaitu S sama dikali E2 sama dengan lambda 2 dikali E2. Akan menghasilkan nilai eigenvectors kedua, yaitu 0,984 dan 0,179 setelah dilakukan normalisasi. Oke, next. Nah, kemudian ini masuk ke nilai eigenvector yang tadi udah dicari, itu dipakai untuk menentukan confidence region. Confidence region ini terdapat ada yang sumbu major, sumbu mayor atau sumbu minor. Nah, di sumbu mayor ini rumusnya adalah X bar plus minus akar dari lambda 1 dikali akar dari P dikali N-1 dibagi sama N dikali N-P dikali dari F hitung. Lalu keluar dari akar kita kali dengan eigenvectors yang pertama. Nanti mendapatkan 4 titik yaitu 3,41, 3,386, 3,074, dan 3,442. Next, selanjutnya. Kita masuk ke sumbu minor, rumusnya sama dengan yang sumbu major, kita hanya tinggal mengganti nilai lambda 1 dengan nilai lambda 2, yang mana ini menunjukkan eigenvalue yang kedua, dan E2 menunjukkan nilai, eigenvectors yang kedua. Dari sini kita juga mendapatkan 4 titik, yaitu 3,712, 3,499, 2,772, dan 3,329. Next. Dari 4 titik yang kita dapatkan tadi, kita bisa membuat elips. Nah, di elips ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa memang benar kalau nilai mu awal atau 3,3 pada titik 3,3 ini berada di luar elips, yang mana ini menunjukkan bahwa memang terbukti ada perbedaan dari nilai rata-rata yang kita ambil dari 25 sampel tadi dengan nilai rata-rata awal yang sudah ditetapkan oleh dosen prodi sains data. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai dari confidence interval, jadi tujuan dari kita mencari confidence interval itu adalah untuk tahu nih, mu mana sih yang menunjukkan adanya perbedaan dengan mu awal atau mu tujuan kita. Nah, confidence interval ini kita lakukan pada dua variabel, yang variabel pertama dan juga variabel yang kedua. Rumusnya sama, kita kalau mau mencari yang variabel yang pertama, kita hanya tinggal memakai S11, terus kalau mau ganti ke variabel yang kedua, kita pakai S22. Hasilnya, kita dapat kalau mu yang pertama itu berada pada interval 3,056 sampai 3,428. Lalu mu yang kedua kita dapat intervalnya ada di 3,189 hingga 3,639. Kesimpulannya, mu 1 itu dengan nilai 3 berada di luar interval konfidensi, sehingga tolak H0 untuk mu 1, yang mana hal ini ternyata juga berlaku sama pada mu 2, yaitu tolak H0. Sehingga setelah dilakukan uji mean vektor, didapatkan hasil bahwa IPS rata-rata mahasiswa DS02 pada semester 2 dan 3 ini memang berbeda dengan rata-rata awal atau minimum rata-rata dari yang sudah ditetapkan. Hal ini tapi tidak perlu khawatir karena dilihat dari intervalnya, ini nilai rata-rata di semester 2 dan 3 itu melebihi dari nilai minimum rata-rata yang sudah ditetapkan oleh dosen prodi sains data. Jadi kalau untuk usaha untuk melakukan peningkatan itu belum diperlukan. Kita hanya perlu melakukan konsistensi lebih untuk terus supaya nilai IPS mahasiswanya pada semester ke depan itu bisa terus meningkat. Oke, itu sekian dari saya. Kita bisa ganti ke Garudo. Oke, sudah selesai. Mas, lanjut.
Nah, udah di penghujung presentasi kita. Mohon maaf apabila kita berdua atau saya ada kesalahan dalam menjelaskannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.